Godam. Jika di luar negeri ada Marvel dan DC, maka di Indonesia juga mempunyai Bumi Langit yang juga fokus mengembangkan industri hiburan superhero. Sukses dengan film Gundala pada tahun 2019, maka jagat sinema Bumi Langit juga akan merilis tayangan menarik lainnya, termasuk Sri Asih yang akan tayang 17 November 2022. Dan baru saja mereka umumkan, yaitu film Godam dan Tira. Khusus Godam sendiri, banyak sekali penggemar yang sangat menantikan penampilan dari Superman Indonesia ini. Sebelum melihat aksinya di film nanti, alangkah baiknya kita kenali terlebih dahulu siapakah Godam di jagat Bumi Langit ini. Godam adalah Adisatria atau superhero Indonesia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 melalui komik berjudul Memburu Dr. Setan. Penciptanya adalah seorang komikus asal Jogja, yaitu Bapak Widodo Nur Slamet alias Wid NS. Beliau telah menulis setidaknya ada 15 komik Godam. Kisah originnya menceritakan bahwa Godam berasal dari dimensi lain. Pada saat Godam masih bayi, di negerinya itu terjadi sebuah pencobaan kudeta kepada pemerintahan yang sah, yaitu Ratu Sandalani, yang diprakarsai oleh ayah Godam, yaitu Gadari. Karena kudetanya gagal, Sandalani lantas mengirim pasukannya untuk membunuh para pemberontak dan keluarganya. Itulah mengapa Gadari dan istrinya terpaksa menghanyutkan Godam yang baru saja lahir. Sampai akhirnya ditemukan oleh sekelompok perampok yang memberinya nama Godam. Sejak saat itu dia tumbuh sebagai seorang petualang yang sering terlihat mengenakan zirah, jubah yang terbuat dari bendera pusaka, dan juga cincin sakti dari Dewi Pengasuh Sukma. Namun Godam dilarang untuk membunuh dengan alasan apapun. Dalam perjalanannya, akhirnya diceritakan bahwa Godam telah melanggar larangan tersebut, dan akhirnya dia dikurung di dalam cincin saktinya, yang akhirnya dibawa oleh entitas kosmik yang disebut Bapak Kebenaran. Dan akhirnya cincin tersebut diberikan kepada manusia bumi bernama Awang. Bapak Kebenaran merasa bahwa Awang mempunyai kemiripan seperti Godam, si manusia besi, sehingga dia memberikan sejumlah ujian kepada Awang, agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti pendahulunya. Pada titik inilah Awang yang awalnya seorang supir truk sederhana, telah menjadi seorang titisan Godam yang mampu menggunakan segenap kekuatan untuk melindungi bumi dan juga alam semesta. Dengan identitas barunya, Awang alias Godam sering terlihat menjadi bagian dari tim super, yaitu Patriot, yang anggotanya terdiri dari Gundala, Aquanus, Sembrani, dan juga Tira. Godam pernah menghadapi berbagai penjahat super, antara lain Bocah Atlantis, penyihir Soldola, dan gerombolan kucing merah. Musuh pewujudan Godam sendiri adalah Dr. Setan, yang sempat bertarung di berbagai kisah, termasuk di komik Mencari Jejak Mayat tahun 1970 dan Sinar Mata X tahun 1973. Di semesta Adisatria Indonesia, Godam terkenal sebagai manusia besi. Julukan ini dia dapatkan karena dari sekian banyak Adisatria Indonesia, tidak sedikit penggemar yang merasa bahwa Godam mempunyai kekuatan super yang nyaris sempurna. Salah satu kekuatannya yang paling menonjol adalah kemampuan terbangnya, di mana Godam bisa terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Konon, kecepatannya sendiri dapat melebihi kecepatan suara alias supersonik, yaitu sekitar 1225 km per jam. Padahal menurut Bumi Langit, kecepatan lari maksimal Gundala justru hanya 300 km per jam. Selain cepat, Godam juga terkenal sangat kuat, mulai dari kekuatan fisik, daya tahan tubuh, dan stamina. Cincin sakti yang dipakai Godam bahkan memungkinkan untuk kebal terhadap segala jenis serangan benda tajam, rentetan peluru senjata api, dan bahkan ledakan. Walaupun begitu, dia mempunyai satu kelemahan yang cukup mendasar, yaitu tidak boleh membunuh, dan tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya kepada orang lain. Jika dia melakukannya, maka semua kekuatannya perlahan-lahan akan menghilang dan membuatnya tidak berdaya. Setelah Bumi Langit mendapatkan hak kepemilikan atas sejumlah Adisatria Indonesia, khususnya Godam, maka mereka akan memproduksi film tentang si manusia besi ini. Beberapa waktu lalu, dalam acara Indonesia Comic Con tahun 2022, Screenplay Bumi Langit dan sineas Joko Anwar telah mengumumkan bahwa mereka akan segera mengembangkan film Godam dan Tira. Sejauh ini masih belum terungkap seperti apa plot filmnya. Walaupun begitu, ada kemungkinan Bumi Langit akan mengangkat hubungan antara Godam dan Tira seperti di komiknya. Untuk pemerannya sendiri, aktor Chico Jericho sudah dipastikan akan berperan sebagai Awang alias Godam.
Sedangkan Tira akan dimainkan oleh aktris Chelsea Islan. Tira akan lebih dahulu debut dengan sebuah tayangan di Disney Plus pada tahun 2023 mendatang. Mungkin kita akan melihat penampilan perdana Gundam sebagai cameo di ending atau credit scene serial Tina. Itulah pembahasan mengenai kekuatan Nadi Satria Gundam si manusia besi, yang sekarang filmnya tengah dikembangkan oleh jagat sinema Bumi Langit. Melihat antusiasme penggemar yang masih cukup tinggi terhadap perfilman tanah air, khususnya yang bergenre superhero, sepertinya kemunculan Gundam akan jadi pengenalan yang cukup berkesan. Namun karena saat ini film Gundam Netira masih dalam tahap pengembangan awal dan masih belum mempunyai tanggal rilis, maka tunggu saja perkembangan kabar selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.